Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raya Lestari dengan NPM 205060051. Saya akan menjelaskan mengenai pendekatan dan strategi pembelajaran matematika SD yang inovatif mewujudkan kompetensi abad 21. Pendekatan pembelajaran matematika. Pendekatan pembelajaran matematika adalah cara yang ditempuh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan dapat diadaptasi oleh peserta didik. Ada dua jenis pendekatan dalam pembelajaran matematika, yaitu pendekatan yang bersifat materi dan pendekatan yang bersifat metodologi. Pendekatan material. Pendekatan material yaitu pendekatan pembelajaran matematika di mana dalam menyajikan konsep matematika melalui konsep matematika lain yang telah dimiliki siswa. Misalnya, untuk menyajikan penjumlahan bilangan menggunakan pendekatan garis bilangan atau untuk menyajikan konsep penjumlahan bilangan pecahan yang tidak sejenis digunakan gambar atau model. Pendekatan metodologi. Pendekatan metodologi berkenaan dengan cara peserta didik mengadaptasi konsep yang disajikan ke dalam struktur kognitifnya yang sejalan dengan cara guru menyajikan bahan tersebut. Pendekatan metodologi dalam pembelajaran matematika sebagai berikut. Yang pertama, induktif-deduktif. Penyajian bahan pelajaran dari contoh-contoh yang bersifat khusus, kemudian siswa dituntut untuk membuat kesimpulan disebut pendekatan induktif. Sebaliknya, dari suatu aturan yang bersifat umum dilanjutkan dengan contoh disebut pendekatan deduktif. Yang kedua, informal-formal. Informal berarti tidak menurut aturan resmi dalam prosedur matematis, sedangkan formal adalah bersifat matematis, melalui jalur-jalur logis sistematis dan menggunakan kaidah aksiomatis, yaitu definisi, aksioma, dan teorema. Yang ketiga, intuitif aksiomatik. Intuitif adalah cara berpikir dengan melalui intuisi atau naluri, memahami konsep matematika dengan sendirinya karena pola pikirnya berdasarkan pada konsep atau pengalaman yang telah dialami dan dimilikinya. Sedangkan aksiomatik seperti halnya pendekatan formal, untuk memahami konsep dengan menggunakan aturan. Yang keempat, analitik dan sintetik. Analitik adalah cara mengerjakan proses matematika dimulai dari hal-hal yang diketahui. Sebaliknya, pendekatan sintetik dimulai dengan menjabarkan hal yang ditanyakan. Yang kelima, problem solving, problem pushing, dan probing. Problem solving atau pemecahan masalah adalah pendekatan pembelajaran dengan menggunakan algoritma non-rutin dalam menyelesaikannya. Konteksnya merupakan sesuatu yang baru, dan siswa diasumsikan mampu untuk menyelesaikannya. Problem posing mempunyai ciri pengamatan, penelaahan sifat, pemeriksaan pada kasus lain, generalisasi, pembuktian, dan perluasan. Probing merupakan teknik pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan secara berangkai yang sifatnya membimbing siswa ke arah jawaban tertentu. Rangkaian pertanyaan pada teknik probing satu sama lain saling berkaitan. Yang keenam, tematik realistik. Pendekatan tematik memulai pembelajaran dengan membicarakan konteks atau tema tertentu, yang biasanya berkenaan dengan konteks kehidupan nyata di masyarakat. Kemudian guru mengangkatnya ke arah konsep matematika tertentu. Pendekatan realistik dikembangkan di Belanda yang lebih dikenal dengan Realistic Mathematics Education. Prinsip dasar pendekatan realistik adalah 1. Prinsip aktivitas. Cara terbaik mempelajari matematika melalui doing, yaitu dengan mengerjakannya, bukan terima jadi dan menghafalkannya. Yang kedua, prinsip realitas. Matematika tumbuh dari dunia realitas, oleh karena itu belajar matematika tidak lepas dari dunia realitas, baik pemahamannya maupun aplikasinya, supaya lebih dihayati secara bermakna. Yang ketiga, prinsip tahap pemahaman, refleksi aktivitas, dan solusi informal tentang konteks matematika formal. Yang keempat, prinsip intertwinement, memandang matematika sebagai bahan ajar yang kaya konteks penerapan. Yang kelima, prinsip interaksi, pembelajaran matematika sebagai suatu aktivitas sosial sehingga ada kesempatan untuk tukar pengalaman di antara siswa. Yang keenam, ada prinsip bimbingan. Dalam pembelajaran matematika, perlu adanya proses bimbingan agar siswa menemukan kembali matematika. Dan yang ketujuh, ada open-ended,
Pendekatan open-ended adalah pendekatan pembelajaran yang memformulasikan permasalahan matematika sehingga membuka kemungkinan variasi jawaban, baik dari aspek proses maupun produk. Dalam proses pembelajaran, siswa dituntut untuk mengembangkan cara dalam memproses solusi yang benar. Bahkan, solusi yang benar pun bisa bervariasi. Dengan demikian, pada pendekatan open-ended, solusi yang benar tidak tunggal. Tipe masalah yang bisa dikembangkan pada open-ended adalah mencari hubungan antar fakta, membuat klasifikasi berdasarkan karakteristik yang teridentifikasi, dan melakukan pengukuran atas fenomena yang terobsesi. Yang kedelapan, konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivisme menugaskan siswa untuk membaca, mengamati, bereksperimen, atau bertanya jawab, kemudian dari hasil belajarnya, siswa mengkonstruksi pengetahuannya dalam struktur kognitif. Dalam kegiatan pembelajaran ini, guru meluruskan atau melengkapi sehingga konstruksi pengetahuan yang dimiliki siswa menjadi benar. Konstruktivisme melatih siswa belajar mandiri sehingga otak kanannya terlatih dan retensinya menjadi kuat. Yang kesembilan, spiral. Pembelajaran yang memperhatikan keterkaitan konsep yang satu dengan yang lainnya, mulai dari lingkup sempit mengarah ke lingkup yang makin luas. Dari hal yang mudah ke hal yang sukar, dan dari hal yang sederhana menuju ke hal yang kompleks. Yang ke-10, cara belajar siswa aktif. Pendekatan pembelajaran yang memandang siswa sebagai subjek dan bukan objek, sehingga siswa harus aktif. Aktivitas yang dimaksud menyangkut aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Tugas guru adalah fasilitator yang bisa mengoptimalkan kinerja ketiga aspek tadi dalam pembelajaran. Yang ke-11, keterampilan proses. Matematika adalah suatu proses dan produk. Proses matematika lebih penting dari produk. Dengan karakteristik logis dan sistematik, komponen-komponen keterampilan proses adalah mengamati, interpretasi, mengkaji, menghitung, mengukur, mengklarifikasi, membuat hipotesis, meramalkan, menerapkan, menggeneralisasi, dan mengkomunikasikan. Strategi pembelajaran matematika. Strategi pembelajaran dapat dirumuskan sebagai suatu pola umum pembelajaran yang tersusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan, psikologi, didaktik, dan komunikasi dengan mengintegrasikan struktur pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, pengelolaan kelas, evaluasi, dan waktu yang diperlukan agar peserta didik dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran. Menurut Adwi Suparman, bahwa strategi pembelajaran meliputi komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, urutan kegiatan pembelajaran, yaitu urutan kegiatan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran aktual yang terentang dari tahap pendahuluan ke tahap penyajian atau kegiatan inti sampai dengan tahap penutup. Yang kedua, metode pembelajaran, yaitu cara-cara guru mengorganisir dan menyajikan isi pelajaran dan cara guru mengorganisir peserta didik atau kelas dan penggunaan media pembelajaran pada setiap tahap pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran, yaitu peralatan dan bahan pembelajaran yang digunakan guru dan peserta didik pada setiap tahap kegiatan pembelajaran. Ini strategi pembelajaran. Menurut Gerlach dan Eli, tahun 1980 mengungkapkan adanya dua jenis strategi pembelajaran, yaitu pendekatan ekspositori dan pendekatan inquiry. Strategi ekspositori biasanya digunakan guru untuk menyajikan materi pelajaran dengan maksud menyampaikan informasi kepada para peserta didik melalui penjelasan atau melalui demonstrasi. Setelah itu, guru mengecek penerimaan, ingatan, dan pemahaman peserta didik mengenai informasi yang telah diterimanya. Guru dapat mengulangi penjelasannya, bahkan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk praktik penerapan konsep atau prinsip yang telah dijelaskannya. Pada serangkaian contoh, metode yang paling sering digunakan pada strategi ini adalah metode ceramah yang didukung dengan tanya jawab dan demonstrasi.
Strategi inquiry merupakan strategi pembelajaran di mana peserta didik didorong dan diberi kesempatan untuk mencari dan menemukan serta merumuskan konsep sendiri. Oleh sebab itu, metode-metode pembelajaran yang sering digunakan dalam strategi inquiry antara lain metode eksperimen, diskusi kelompok kecil, pemecahan masalah, dan tanya jawab. Sementara itu, Raka Joni mengelompokkan strategi belajar mengajar sebagai berikut. Yang pertama dilihat dari segi pengalaman guru. Dari segi ini ada dua macam strategi, yaitu strategi terbuka dan strategi tertutup. Strategi terbuka biasanya digunakan oleh guru yang telah berpengalaman. Guru yang berpengalaman akan berani melakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat ia sedang mengajar sesuai dengan situasi yang berkembang di kelas pada waktu itu. Sebaliknya, seorang guru baru akan merasa takut untuk melakukannya. Ia akan berpegang teguh pada apa yang telah ia programkan pada persiapan mengajarnya. Yang kedua dilihat dari pengorganisasian guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Ditinjau dari segi ini, ada pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru dan ada pula yang dilaksanakan oleh sebuah tim guru. Yang ketiga dilihat dari segi pengorganisasian peserta didik. Dalam hal ini ada 3 jenis pembelajaran, yakni pembelajaran klasikal, pembelajaran kelompok kecil, dan pembelajaran perorangan. Yang keempat dilihat dari segi pola penyajian materi. Sehubungan dengan ini ada 2 jenis strategi, yakni strategi ekspositori dan strategi heuristik. Strategi heuristik terdiri dari pendekatan inquiry dan pendekatan penemuan atau discovery approach. Yang kelima dilihat dari segi proses pengolahan pesan. Dalam kategori ini terdapat 2 strategi, yaitu strategi deduktif dan strategi induktif. Pembelajaran yang bersifat deduktif bertolak dari penyajian hal-hal yang umum, seperti konsep, prinsip, atau hukum menuju ke hal-hal yang khusus, yakni fakta-fakta. Proses pengolahan pesan dari yang umum ke yang khusus dapat dilakukan secara ekspositif atau melalui pembuktian-pembuktian secara verifikatif. Sebaliknya, dalam pembelajaran yang bersifat induktif, peserta didik belajar dengan bertitik tolak dari hal-hal atau fakta-fakta khusus ke hal-hal umum. Dengan demikian, peserta didik didorong untuk menemukan dan merumuskan konsep atau prinsip sendiri. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.